PT Land Industri menggandeng dua perusahaan asing untuk melakukan upgrade besar-besaran pada kapal perang kelas Bung Tomo milik TNI AL. Modernisasi ini mencakup peningkatan sistem senjata, radar, dan kemampuan tempur sehingga kapal jauh lebih mematikan dan siap menghadapi ancaman modern. Para pencinta kapal perang pasti langsung merinding kalau membayangkan momen ini. Kita sedang berada di dermaga luas, angin laut berhembus pelan, lalu perlahan muncul 3 raksasa baja yang siluetnya saja sudah bikin jantung berdetak lebih cepat. Itulah kelas Bung Tomo, KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, dan KRI Usman Harun 359. 3 kapal kebanggaan TNI AL yang hadir seperti 3 pendekar laut, berdiri gagah siap menjaga setiap jengkal perairan Nusantara. Kapal-kapal ini awalnya dibangun oleh BAE Systems di Inggris, dan Indonesia resmi membawanya pulang pada 2014. Walaupun secara kelas disebut korvet, tapi rasanya ini korvet yang ingin jadi fregat. Kayak motor matic tapi mesinnya rasa moge. Kenapa begitu? Karena BAE Systems sudah menjejali mereka dengan berbagai persenjataan berat yang bikin lawan mikir 2 kali sebelum mendekat. Kalau dilihat ukurannya saja sudah cukup tegas, panjang 95 meter dan lebar 12,7 meter. Ini bukan kapal kecil yang bisa parkir di halaman rumah ya. Tenaganya disokong 4 mesin CODAD atau Combined Diesel and Diesel yang bisa membawa kapal ini melesat sampai 31 knot. Itu hampir setara dengan kecepatan angin ketika tetangga buka pintu terlalu kenceng, Darnish 2917. Di sektor senjata, inilah bagian yang bikin banyak negara tepuk jidat. Kelas Bung Tomo membawa rudal anti kapal MM40 yang terkenal galak, rudal anti udara Seawolf yang refleksnya cepat, meriam 76 mm yang bisa mengobrol dengan target jarak menengah, meriam 30 mm untuk jarak dekat, dan torpedo anti kapal selam yang kerjanya memburu ancaman yang suka sembunyi di bawah air. Jadi mau ada ancaman dari atas, bawah, atau samping, kapal ini siap sedia. Lengkap sekali, hingga Antara pernah menuliskan bahwa kapal ini sanggup menghadapi ancaman multi-domain. Nah, supaya kapal-kapal ini tetap relevan di era teknologi yang makin canggih, di mana drone saja sudah bisa parkir otomatis, pemerintah mempercayakan PT Land Industri untuk melakukan modernisasi pada 2 kapal, KRI Bung Tomo 357 dan KRI John Lee 358. Modernisasi ini bukan sembarang servis, bukan sekedar ganti oli atau poles cat ya. Ini upgrade yang benar-benar menyentuh otak dan tulang kapal. Dan agar proyek besar ini berjalan mulus, PT Land Industri bekerja sama dengan 2 perusahaan besar dari Belanda, yaitu Nefesbu dan Thales. Kerjasamanya pun jelas, dibagi. Nefesbu bertugas sebagai integrator sistem platform. Bahasa simpelnya, mereka memastikan seluruh bagian kapal, struktur, tata letak sistem, bahkan hal-hal teknis di galangan PT PAL Surabaya, semua tersinkron dengan benar. Ini pekerjaan yang tidak bisa salah sedikit pun, karena kapal perang bukan barang yang boleh coba-coba. Sementara itu, Thales Belanda bertugas menangani sistem tempur. Mereka adalah pemasok sebagian besar teknologi misi baru untuk kedua kapal. Ibaratnya, mereka mengupgrade otak tempur kelas Bung Tomo supaya apa? Supaya kalau nanti kapal ini harus menghadapi ancaman modern, sistemnya tidak bengong sambil loading seperti komputer kentang. Di sisi lain, PT Land Industri menjadi integrator sistem misi. Jadi merekalah yang memastikan semua teknologi baru yang dibawa Thales bisa bekerja selaras dengan infrastruktur platform yang diatur Nefesbu. Ini penting sekali, karena kapal perang modern itu mirip ponsel flagship. Kalau salah integrasi, hasilnya malah lemot atau ngadat. Semua proses ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya membeli kapal, tapi juga sedang membangun kemampuan strategis untuk merawat, mengupgrade, dan mengembangkan sendiri teknologi pertahanan maritim di masa depan. Dan proses modernisasi ini bukan hanya tentang memperbarui alat atau menambah perangkat baru, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan tempur secara keseluruhan. Ibarat manusia, kapal-kapal ini bukan sekedar diberi make up, tapi benar-benar dikasih vitamin otak, latihan fisik, dan kacamata baru supaya bisa melihat ancaman lebih jelas dan merespons lebih cepat.
Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan sistem sensor. Sensor ini adalah mata dan telinga kapal. Kalau sensornya tajam, kapal bisa mendeteksi ancaman jauh sebelum bahaya itu mendekat. Jangan sampai kapal itu seperti kita kalau baru bangun tidur. Mata burem, telinga belum fokus, dan semua suara terdengar seperti notifikasi WhatsApp grup keluarga. Dengan integrasi dari Thales, kelas Bung Tomo akan mendapatkan radar baru, sistem peperangan elektronik, dan sistem kendali tembak yang lebih modern. Artinya, ketika ada ancaman datang, kapal ini tidak perlu berpikir lama seperti anak kos milih mie instan. Langsung kunci target, kalkulasi, dan eksekusi. Selain itu, peningkatan juga diberlakukan pada sistem komunikasi. Ini penting, karena dalam operasi militer, komunikasi harus jernih, cepat, dan bebas gangguan. Bayangkan kalau kapal sedang menghadapi situasi genting, tiba-tiba suaranya putus-putus seperti sinyal wifi tetangga yang dipakai rame-rame. Kan gawat. Di sisi platform, Mevesbu memastikan semua perubahan ini tetap sesuai dengan desain kapal, mulai dari struktur, tata letak sistem, hingga stabilitas saat peralatan baru dipasang. Jangan sampai kapal jadi mirip motor abis overmodif, yang tampilannya keren, tapi belok sedikit langsung goyang kayak dicolek angin. PT PAL Surabaya juga berperan besar sebagai tempat proses upgrade berlangsung. Di galangan inilah kapal-kapal itu dioperasi, dibongkar, diuji, dan dipoles ulang. Setiap baut, kabel, dan panel harus dipasang dengan presisi tinggi. Kalau ada yang miring sedikit, itu bukan cuma salah estetika, tapi bisa mempengaruhi sistem tempur secara keseluruhan. Ibarat memasang lemari IKEA, manualnya harus diikuti benar. Jangan sampai ada sisa baut yang bikin kita bertanya-tanya, ini buat apa ya? Dengan semua proses yang berjalan rapi ini, kelas Bung Tomo dipersiapkan untuk kembali berpatroli dengan kemampuan yang jauh lebih baik. Kapal-kapal ini akan semakin gesit, semakin pintar, dan semakin mematikan ketika menghadapi ancaman. Dan yang paling penting, mereka kembali menjadi simbol bahwa Indonesia serius menjaga keamanan lautnya dengan teknologi, kerjasama internasional, dan kemampuan industri dalam negeri yang semakin matang. Setelah seluruh proses modernisasi berjalan, kapal-kapal kelas Bung Tomo ini nantinya akan menjalani serangkaian uji coba yang ketat. Uji coba ini bukan sekedar memutar kapal di laut sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Ini adalah tahap di mana seluruh sistem, dari radar, sensor, komunikasi, sampai rudal, dilihat apakah bekerja sempurna atau justru perlu dipermakulang. Tim teknis biasanya akan menguji bagaimana kapal merespons ancaman simulasi, seberapa cepat sistem tempurnya mengunci target, dan bagaimana stabilitas kapal saat melakukan manuver ekstrim. Ini seperti mengecek performa mobil baru, tapi levelnya jauh lebih serius dan tentu saja jauh lebih gagah. Anchor. Jika semua sistem bekerja sesuai standar, barulah kapal-kapal ini dinyatakan siap kembali ke armada. Dan ketika mereka kembali beroperasi, levelnya sudah berbeda. Mereka bukan lagi sekedar kapal yang dibeli tahun 2014, tetapi kapal yang telah lahir kembali, versi Bung Tomo 2.0 Ship and Ferrek, yang siap menghadapi tantangan maritim modern. Di sisi lain, proyek modernisasi ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin mampu membangun ekosistem pertahanan yang profesional dan berdaya saing. Kerjasama antara perusahaan dalam negeri seperti PT Land Industri dan PT PAL dengan perusahaan luar negeri seperti Mevesbu dan Thales secara tidak langsung menjadi ruang belajar yang sangat berharga. Para teknisi dalam negeri mendapat kesempatan untuk melihat teknologi kelas dunia dari dekat, memahami cara integrasinya, dan bahkan ikut mengerjakan prosesnya secara langsung. Ibarat chef lokal yang tiba-tiba mendapat kesempatan magang di restoran Michelin, Star Dining Table, ilmu yang dibawa pulang pasti luar biasa. Tak hanya itu, kemampuan industri dalam negeri yang semakin matang juga membuat Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negara lain untuk urusan perawatan dan peningkatan alutsista. Ini penting karena dalam dunia pertahanan, ketergantungan yang terlalu tinggi bisa jadi masalah di masa depan. Dengan penguasaan teknologi sendiri, Indonesia dapat menentukan arah pengembangan, waktu pengerjaan, dan standar teknis yang lebih sesuai dengan kebutuhan Laut Nusantara. Dampak lainnya, reputasi TNI AL juga semakin meningkat. Ketika kapal-kapal yang berpatroli membawa teknologi baru, itu bukan hanya soal kekuatan tembak, tetapi juga soal kepercayaan diri dalam menjaga wilayah. Bayangkan kapal-kapal ini kembali ke lautan dengan radar lebih tajam, sistem tempur lebih cepat, sensor lebih pintar, dan komunikasi lebih jernih. Mirip seseorang yang baru keluar dari pelatihan bela diri plus kursus public speaking, talking speech, martial arts. Kuat, terampil, dan percaya diri. Dan suatu hari nanti, ketika kapal-kapal ini sedang berpatroli di Samudra Hindia atau Laut Natuna Utara, negara-negara lain yang melihat siluetnya dari kejauhan pasti akan langsung paham.
Oh, itu Bung Tomo Class yang sudah di-upgrade, Flash, Anchor. Jangan macam-macam. Kehadiran mereka di laut bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga pesan tersirat bahwa Indonesia siap menghadapi dinamika keamanan kawasan dengan kepala tegak dan kemampuan yang semakin maju. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.